Работаем, работаем. Прикрытие, прикрытие. Видео. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Kadyrov sebut militer angkatan bersenjata Ukraina sekarat seperti lalat. Pada Kamis 8 September kemarin, Ramzan Kadyrov mengungkapkan pejuang Chechnya dan pasukan sekutu milisi Rusia melakukan serangan mereka di sepanjang garis Soledar-Yokelka-Shovek. Selama pertempuran, peralatan militer dan pasukan Ukraina dilenyapkan secara metodis. Kadyrov mencatat bahwa komando Ukraina mengirim tentara mereka untuk misi bunuh diri. Mereka sekarang seperti lalat, amburadul, dan terbunuh sia-sia. Menurutnya, komandan mereka tidak memiliki strategi atau taktik dalam perang, di mana hal ini membutuhkan otak untuk berpikir. Dirinya membeberkan kerugian kolosal di jajaran angkatan bersenjata Ukraina akan membawa konsekuensi bencana bagi seluruh rakyat Ukraina. Salah satu komandan pasukan khusus Chechnya, Apri Aludinov, berbicara kepada orang-orang Ukraina, di mana ia menyatakan keyakinannya akan kemenangan akan menjadi milik Rusia dan juga meminta orang-orang untuk bangkit. Komandan Chechnya tersebut mengatakan Ukraina dapat menyaksikan bagaimana ribuan tentaranya yang dikirim terbunuh, tubuh mereka bahkan tidak diambil. Sayangnya ini sangat memilukan. Aludinov yakin pasti akan menang. Dirinya meminta Ukraina mengirim militernya sebanyak mungkin, sebab semakin banyak lawan semakin menarik untuk berperang. Komandan Chechnya melaporkan kepada Kadyrov tentang situasi di garis depan bahwa pejuangnya bersama-sama dengan pasukan sekutu melanjutkan serangan di sepanjang garis Soledar, Yoilov-Shovek, di mana sejumlah besar personil militer dan peralatan musuh dihancurkan. Menurut Aludinov, dia sebagai orang yang berbeda di epicentrum peristiwa terkejut dengan kebijakan kepemimpinan angkatan bersenjata Ukraina. Dia mencatat bahwa dengan harapan tersebut kembali prosesi yang disebut dengan para pejuang Chechnya, komando Ukraina mengirim detasemen personil militer hampir untuk misi bunuh diri. Melihat situasi di tempat, Aludinov mengatakan bahwa hanya orang bodoh yang kejam, tetapi pada saat yang sama orang bodoh yang putus asa dapat melemparkan pejuang mereka ke dalam pembantaian yang kejam, tidak masuk akal dan buta. LPR bersama dengan unit Chechnya melancarkan serangan besar-besar di publik DPR. Hal ini diungkapkan oleh kepala Chechnya, Ramzan Kadyrov. Menurut Kadyrov, serangan dimulai setelah angkatan bersenjata Ukraina mempublikasikan posisi mereka berkat jeda taktis yang dipertahankan oleh pasukan sekutu Rusia. Ini yang dibutuhkan oleh mereka. Sekarang pasukan khusus Chechnya bersama dengan pasukan sekutu Rusia daripada LPR melakukan operasi ofensif aktif dan tanpa ampun menyerang musuh. Kadyrov menambahkan bahwa seorang angkatan bersenjata Ukraina alih-alih melakukan serangan balasan, hanya dapat berpikir untuk menyelamatkan nyawa mereka. Ini disebut dengan Kadyrov sebagai serangan tidak berguna. Secara total, sekitar 60 km wilayah dibersihkan dari sisa pasukan Ukraina dan kini angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam personel dan peralatan militer. Pada tanggal 31 Agustus, Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa 2 hari serangan balasan diluncurkan oleh Kiev, angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 1.700 tentara yang tewas. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sergei Shoigu menyebutkan tujuan ofensif Kiev untuk menciptakan ilusi kemampuan Ukraina melawan Rusia. Pasukan Vladimir Putin mengklaim berhasil membunuh ratusan pejuang Kiev dan puluhan tank baja serta kendaraan militer. Insiden itu terjadi ketika pasukan Rusia mencegat pergerakan tentara Ukraina yang hendak menyeberang Nikolaev, Kharkiv, Bryansk, dan kota-kota lain di Ukraina Selatan. Kementerian Pertahanan Rusia mengungkapkan pendataan sementara militer Ukraina mengalami kerugian 48 tank, 46 kendaraan tempur infanteri, 37 kendaraan tempur lapis baja lainnya, dan 8 pick-up dengan senapan mesin berat. Menghadapi serangan belasan prajurit Kremlin secara detail melenyapkan 1.200 tentara Ukraina dalam sehari. Para pejabat Moskow percaya operasi militer Ukraina yang gagal itu dilakukan oleh perintah Presiden Vladimir Zelensky. Menurut Kementerian Rusia, manuver pejuang Kiev dengan mudah terbaca, sehingga operasi mereka digagalkan sebelum mencapai target. Kemenhan Rusia mengatakan pasukan Moskow sudah siap menghadapi unit Brigade Penyerangan Gunung Ukraina ke-128 dalam operasi tersebut. Tidak semua brigade penyerangan gunung Ukraina ke-128, tapi ada juga yang menyerang karena terkepung. 5 anggota layanan dari brigade itu meletakkan senjata mereka tak menyerah.
Pasukan Rusia yang memusnahkan lebih dari 200 militan termasuk sekitar 40 tentara, bayaran asing serta lebih dari 20 unit lapis baja. Pernyataan Kemenhan Rusia muncul setelah klaimnya pada hari Senin bahwa serangan balik Ukraina Kherson telah gagal total. Pada saat itu kementerian menempatkan kerugian Kiev pada 26 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan lapis baja lagi, 2 jet tempur dan setidaknya 560 tentara. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Laporan resmi Kementerian Pertahanan Rusia memaparkan bahwa mereka berhasil menggagalkan upaya pasukan Kiev untuk mendapatkan pijakan di area tertentu di area Mykolaiv, Krivonorov. Pada Minggu 4 September 2022, jubir Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mengatakan, penerbangan Angkatan Udara Rusia, pasukan rudal dan artileri menyerang unit dan cadangan angkatan bersenjata Ukraina. Di daerah desa Ramonovka, wilayah Mykolaiv, pesawat Angkatan Udara Rusia menembaki jatuh sebuah pesawat serang Su-25 Angkatan Udara Ukraina. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik penempatan sementara unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-80 dan gudang amunisi di dekat pemukiman Kramatorsk, Republik Rakyat Donetsk. Lebih dari 120 prajurit Ukraina dan 11 unit kendaraan lapis baja dan khusus dilikuidasi sebagai hasil dari serangan api terkonsentrasi pada posisi unit Brigade Serangan Udara ke-30 dan ke-95 di daerah pemukiman Gusarovka, wilayah Kharkov dan Atmovka, Republik Rakyat Donetsk. 110 militan dikuidasi. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina kekurangan staf formasi ini dengan mengorbankan warga yang dimobilisasi dan wilayah barat dengan tengah Ukraina. Di daerah pemukiman Karakovo di Republik Rakyat Donetsk, sebagian akibat dari serangan senjata presisi tinggi dari pasukan dirgantara Rusia di 2 titik penempatan tentara bayaran asing hingga 50 militan orang tewas. Sementara itu, penerbangan operasional taktis militer pasukan rudal dan artileri harus terus menyerang fasilitas militer di wilayah Ukraina. 4 pos komando diserang pada siang hari, termasuk markas besar formasi Kharkiv di wilayah Kharkov, di mana Brigade Mekanik ke-66 di wilayah Elizovta di Republik Rakyat Donetsk, Brigade Mekanik ke-65 di wilayah Nikolsi di wilayah Zaporozhye, serta 57 artileri, tenaga kerja dan peralatan militer Ukraina di 189 distrik. 3 depot amunisi dihancurkan di daerah pemukiman Chervok di Republik Rakyat Donetsk, Mykolaiv dan Malikova di wilayah Zaporozhye.